Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di podcast Rumah Cerita, di mana podcast ini selalu mendatangkan bintang tamu yang spesial, yang berbakat dan menginspirasi. Akan mem- Saya Habibah Amelia bakal menemui waktu peluang kalian dengan bercerita sedikit tentang pengalaman sekolah bersama bintang tamu kita yang spesial, yaitu Kak Napi. Kak Napi bisa memperkenalkan diri? Hai, selamat pagi teman-teman. Kenalin nih, nama aku Khairatun Nafiah. Aku biasa dipanggil Nafiah. Saat ini aku sekolah di SMK Miftahul Ulum Boarding School Demak. Dan sekarang aku sedang duduk di bangku kelas 3. Apalagi mau lulus, doain ya, semoga lancar tahap-tahapan kelulusannya. Kok bisa sekolah di sini tuh, kenapa sejarahnya? Dulu itu waktu lulus SMP, aku itu bingung Kak Amel, mau sekolah di mana. Aku tanya sama ibu aku, "Bu, aku setelah ini sekolah di mana?" Terus ayah aku tuh nyaranin aku sekolah di sekolah negeri di deket rumah aku. Tapi dari ibu itu ada hambatan, soalnya jaraknya jauh, terus itu lewat jalan raya. Ibu aku tuh nggak suka kalau aku kayak keluar bawa motor sendiri, pakai pakai motor sendiri terus keluar jalan raya gitu. Jadi aku pengen saat itu aku gimana ya, waktu SMP itu aku teman kampung aku tuh banyak yang mondok, tapi aku sekolah swasta, sekolah negeri. Terus lihat teman-teman aku sekolah sama mondok, aku pengen, terus aku kepikiran apa aku lulus SMK apa aku lulus SMP mondok aja ya. Terus aku pilih sama ibu sama ayah aku, "Bu, ayah, gimana kalau kakak sekolah sama mondok gitu." Terus ibu aku kebetulan alumni Miftahul Ulum, dan sekarang aku mondok sama sekolah di sini itu karena keinginan aku sendiri dan juga disuruh ibuku untuk mondoknya di sini. Dulu aku nggak punya target sih, mau pengen sekolah di mana, pengen mondok di mana tuh nggak tahu, tapi aku pengen sekolah sama mondok. Terus aku bilang sama ibuku kalau keinginan aku itu pengen sekolah sama mondok. Terus ibu aku mutusin, oh ya udah di Wonosalam aja, di Miftahul Ulum, soalnya kan ibu aku alumni sini gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Bolehkah saya bertanya-tanya sedikit? Ya, boleh, boleh, banyak juga boleh. Bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali masuk sekolah? Kalau pertama kali masuk sekolah sini itu aku berangkat mondok sama berangkat sekolah itu duluan duluan banget pondok Kak Amel. Aku itu di pondok itu masih liburan pelajar. Jadi itu anak sekolah pelajar itu masih liburan, tapi aku udah berangkat di pondok. Dan saat itu jaraknya sekitar 20 hari atau 15 harian gitu. Soalnya itu habis liburan Idul Fitri. Terus aku di pondok ya ngaji doang, tuh ngaji Quran. Terus pas waktu mepet-mepet kayak masa pembelajaran itu udah aktif, itu banyak teman-teman yang datang, teman-teman baru dari berbagai daerah, ada yang dari luar Jawa, ada yang juga sekitar dari Jawa, ada yang juga beda kabupaten gitu. Terus dari sekamar aku itu anak SMK-nya yang sama sekelas aku, seangkatan aku itu ada 5 orang. Tapi itu berangkatnya beda-beda Kak Amel. Terus pas waktu pertama kali berangkat ke SMK, kan waktu aku daftar kan didaftarin ibu aku. Tapi aku nggak ikut Kak Amel. Aku di pondok, ibu aku sama ayahku itu daftarin aku di SMK. Kan beda wilayah sih ya. Kalau SMK sama pondok itu kalau mau ke SMK itu harus keluar dulu. Terus waktu aku mau MPLS itu malam itu udah prepare semua. Katanya kan suruh pakai baju hitam, kerudung putih, baju putih sama roknya hitam bawahannya. Terus udah prepare sama teman-teman sekamar, sama teman-teman yang lain juga, kayak ini loh sama anak kamar sebelah tuh juga SMK angkatan kamu, kelas kamu baru. Terus kita persiapan bareng, kita kenalan. Terus paginya itu acaranya apel dulu, kayak perkenalan dulu gitu, dari guru ada yang mewakili. Terus setelah perkenalan itu tes-tesan komputer TIK gitu. Terus kita ngerjain soal di lab, beberapa soal itu kita masuk ke lab. Habis itu masuk ke tahap sesi kedua, pengetesannya itu dites membaca Al-Qur'an. Terus di sana kita kayak sama berhadapan sama guru. Itu satu kelas itu yang ngawasin ada 2 guru, cewek-cewek, bu guru semua. Terus aku ngaji, udah lolos, habis itu udah duduk. Terus pas waktu itu kan udah di ruang pertama, terus lanjut ke ruang 2, kita kenalan sama teman-teman, kayak perkenalan maju gitu kan ada sambutan dari ibu guru. Itu wali kelas aku waktu itu. Terus perkenalan sama teman-teman, maju satu persatu perkenalan. Habis itu
cari teman sebangku. Terus dikasih tuh pembekalan dari kakak-kakak OSIS. Kakak OSIS itu kan kan ada MPLS ya Kak ya. Setelah sesi penilaian dan pengetesan itu ada sesi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu MPLS-nya itu hari Senin. Aku pengetesannya itu hari Kamis. Terus dikasih kayak persiapan gitu. Hari Senin itu bawa apa, seragamnya apa, berangkat jam berapa, terus apa aja yang dibawa itu dicatetin sama kakak-kakak OSIS, terus dicatat. Hari Seninnya berangkat tuh MPLS. MPLS itu selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu kita berangkat. Hari Senin itu kalau nggak salah pakai baju OSIS SMP. Kalau misal kita anak pondok nggak bawa baju OSISnya nggak apa-apa, nggak ada gimana ya, kalau nggak ada kekangan untuk harus pakai OSIS, soalnya kan kasihan kalau rumahnya tuh jauh, kayak beda kabupaten, beda provinsi di luar Jawa, itu kan kasihan ya kalau nggak bawa OSIS ya Kak Amel. Terus itu yang nggak punya baju OSIS terserah mau pakai apa, yang penting asalkan sopan. Terus waktu itu aku juga nggak bawa OSIS, aku bawa putih hitam lagi. Hari pertama aku bawa putih hitam, hari kedua tetap pakai putih hitam, hari ketiga pakai baju batik gitu. Terus setelah MPLS ada kayak upacara, itu kan kita kan yayasan pondok ya Kak Amel. Itu di yayasan pondok itu ada lembaga SMP sama SMK. Nah waktu selesai MPLS itu kita kayak ada upacara penutupan sama upacara pembukaan itu bareng Kak Amel di lapangan pondok. Itu sama SMP sama SMK. Habis itu pas selesai penutupan MPLS-nya hari Kamis kita masuk ke kelas. Persiapan pembelajaran itu kayak nentuin jadwal piket, jadwal pelajaran gitu, sama kita cari teman sebangku, terus kita cerita-cerita. Terus waktu itu paginya tuh kan yang masuk ke kelas itu kan wali kelas ya Kak Amel. Itu namanya Bu Wulan. Waktu aku kelas 10, Bu Wulan itu perkenalan satu itu urut dari depan. Kebetulan aku itu duduknya paling depan dan pojok. Jadi itu mestinya kan kalau pojok depan tuh kan jadi sasaran ya Kak ya. Kalau apa-apa itu yang sini urut dari depan gitu. Aku maju terus aku perkenalan di depan kelas tuh ya. Perkenalkan nama saya bla bla bla, saya dari SMP sini bla bla, terus kenalan. Udah habis kenalan, terus besoknya belum pembelajaran sih. Aslinya udah ada jadwalnya, tapi berhubung kita itu siswa baru dan kita itu aslinya belum kenal, terus kita perkenalan dulu di depan kelas kayak gitu selama pelajaran. Itu sesi-sesi tanya jawabnya perkenalan itu loh Kak, itu hampir seminggu sendiri. 6 hari pembelajaran itu perkenalan terus gitu, belum pembelajarannya setelah itu pembelajaran biasa gitu. Oh gitu ya Kak ya. Terusnya apa pelajaran favorit Anda saat pertama masuk sekolah? Kalau saya itu saya itu beda-beda Kak Amel. SD saya favoritnya beda, SMP beda, sekarang SMK juga beda. Bahkan dulu waktu aku sekolah SMK waktu kelas 10, aku pernah menyukai pembelajaran apa, tapi sekarang udah beda lagi, sekarang udah nggak suka, saya bosen. Itu waktu SD itu pelajaran yang paling favorit itu IPS Kak Amel. Dulu aku suka banget kalau pembelajaran sejarah itu ya, kalau IPS kan ilmu pengetahuan sosial ya Kak ya. Itu kan sejarah ya. Aku itu dulu suka denger, suka membaca dan suka melihat kayak sejarah pahlawan gitu, aku suka. Terus waktu kelas 3 SD itu aku pernah ikut lomba. Kan itu kan pas menepati Hari Pahlawan. Nah, itu aku lomba kayak pidato, kayak menerangkan gimana ya? Pidato pentingnya menghargai pahlawan gitu, menghargai jasa pahlawan walaupun beliau sudah nggak ada semua. Itu aku suka banget pernah. Tapi alhamdulillahnya nggak masuk juara. Nggak apa-apa, yang penting udah ada pengalaman. Terus waktu SMP itu pelajaran favorit itu bahasa Indonesia karena gurunya itu asik. Gurunya itu cowok, terus asik, pembawaannya tuh beda sama guru-guru lain. Itu waktu SMP aku nggak suka semua guru, termasuk wali kelas aku juga nggak suka. Aku suka bahasa Indonesia karena gurunya itu cara nerangin, cara ngasih soal, terus pembelajarannya itu santai, kayak ya kadang juga ada guyonan, kadang juga serius gitu biasa. Tapi kalau entah kenapa kalau sama beliau itu aku rasanya itu asik banget gitu loh, kayak semangat, nggak ngebosin kayak yang lain-lain. Terus tugasnya juga nggak begitu banyak, nyatet juga
kalau sekiranya itu udah ada di buku LKS, kita nggak usah nyatet gitu. Kadang juga pakai buku paket. Jadi aku suka waktu SMP itu aku suka pelajaran bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia itu pengetahuannya luas, tapi asalkan aku suka sama gurunya, aku suka sama pelajarannya. Terus waktu SMK sekarang itu kelas 10 pernah ada pembelajaran itu apa namanya, seni budaya. Itu aku suka seni budaya karena kembali lagi kan SMK kan nggak ada IPS ya Kak, nggak ada pengetahuan sosial. Terus aku SMK, kalau apa tadi, seni budaya kan tentang sejarah ya, tentang keberagaman di Indonesia, itu aku juga suka ya karena masih meliputi sejarah gitu, aku suka. Terus tapi waktu kelas 11 itu seni budaya nggak ada Kak Mel. Kelas 11 oke lah, pelajaran itu santai, nggak ada kok favorit semua tuh nggak ada. Kita yang ngikutin pelajarannya ya oke. Oh hari ini bahasa Indonesia, oke. Hari ini MTK matematika, oke. Fine aja, kita jalanin aja. Aku lebih banyak tidurnya daripada dengerin penjelasannya. Soalnya aku tuh tipe-tipe orang yang males dengerin orang ngomong. Tapi kalau ada tugas aku dibangunin sebelah aku, ya terus ngerjain. Terus kalau kelas 3 ini kan belum pembelajaran ya Kak Amel. Dari masuk kelas 3, awalan kelas 3 di tahun didik baru kelas 3 itu kita masuk PKL, belum ada pelajaran favorit. Untuk saat ini aku masih mencintai dunia PKL karena kita bisa langsung praktek. Hari itu kita buat naskah, langsung syuting, langsung editing, langsung uploading, itu aku suka. Kayak kita tuh bener-bener bekerja gitu loh. Kalau waktu pembelajaran biasa kan kita dikasih materi terus kita berpraktek. Tapi kalau PKL kita langsung praktek. Semua itu kita sendiri yang lakuin. Terus dimana kita itu diajarin untuk cara gimana ya, solidaritas. Itu kan pastinya kan kameranya kan nggak banyak ya Kak Mel ya. Kameranya itu harus gantian, harus berbagi sama kelompok lain, sama kelompok sendiri juga. Nah itu aku suka. Sikap solidaritasnya tuh aku suka. Masih untuk kelas 3 SMK ini masih suka sama dunia PKL. Gitu ya Kak. Iya. Terus apa butuh penyemangat? Kalau penyemangat sih enggak ya Kak. Asalkan tuh apa ya, ya kalau buat aku sendiri semangat ya dari diri sendiri. Kalau intinya tuh gini, buat apa kita punya penyemangat tapi hal itu nggak selalu ada di depan kita. Aku selalu berprinsip kalau aku menginginkan sesuatu, berarti aku juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Aku nggak pernah buat penyemangat, oh aku mau sekolah biar bisa lihat si dia, itu aku nggak pernah. Sekolah ya sekolah, niatnya mau cari ilmu, mau belajar, ya udah itu aja gitu. Soalnya belum tentu kalau kita punya penyemangat, seseorang penyemangat di sekolah, waktu kita sekolah itu bisa ketemu, itu nggak mungkin, itu jarang banget kalau di sini. Apalagi kelasnya beda, putra sama putri, itu nggak pernah. Penyemangat ya diri sendiri. Iya. Terus pelajaran apa yang Kakak tidak suka? Kalau pelajaran yang nggak suka itu matematika Kak Amel. Dari kecil sampai sekarang aku paling nggak suka sama hitung-hitungan. Aku lebih suka kalau materi menerangkan sejarah gitu, atau bahasa Inggris saya favorit banget. Dulu waktu kelas 2 saya pernah lomba bahasa Inggris itu ya. Itu perwakilan dari SMK itu saya. Itu ada banyak materi pelajaran, itu ada sains, ada matematika, bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Saya maju pelajaran bahasa Inggris, alhamdulillah juara, dapat medali emas. Terus kalau pelajaran nggak suka itu matematika Kak Mel. Nggak suka hitung-hitungan, soalnya apapun materinya, apapun babnya, aku nggak suka matematika. Kalau pelajaran matematika itu bawaannya tuh kayak ngantuk, males, ya bodo amat. Aku ya gitu juga. Iya sama kan. Iya. Saya nggak suka hitung-hitungan. Dari sananya udah nggak suka. Terus bagaimana cara mengadaptasi di sekolahan? Kalau mengadaptasi itu aku tuh selalu berprinsip gini. Kalau kita mau deket sama seseorang, kita itu harus berani bertanya. Kita tuh harus ngurangin gengsi kita, harus ngurangin ego kita. Kan kita kan di sini kan sama-sama dari orang jauh ya Kak Amalia. Kita tuh merata satu kelas itu anak pondok semua. Jadi kita ya berusaha untuk saling mengenal, memperkenalkan diri, memperkenalkan daerah gitu. Aku orangnya tipenya orang yang gampang akrab sama seseorang. Siapapun aku gampang akrab. Walaupun dia nggak asik, walaupun dia cuek, tapi
Kalau dari aku sendiri, aku orangnya gampang berbaur gitu, sama siapapun aku bisa deket gitu kalau menurut aku sih. Terus apakah guru favorit Anda, Kak? Untuk saat ini guru favorit masih dipegang sama wali kelas saya kelas 10, itu namanya Bulan. Tapi akhir kelas 11 kemarin sebelum naik ke kelas 12 itu Bulan pindah ngajar, udah nggak ngajar di sini lagi. Tapi untuk sekarang aku masih menyayangi dan menyukai tata cara beliau menyampaikan materi, menyampaikan amanah sebagai wali kelas. Itu aku masih suka sama Bulan. Soalnya tuh beliau pertama public speakingnya itu bagus Mbak Amel, tuh cara bicaranya itu mudah dipahami, terus jelas, terus juga beliau itu santai, terus juga beliau itu cantik. Waktu itu kan kelas 10 kan Bulan kan mengajar pembelajaran fisika ya Kak Amel. Itu nggak tahu kenapa fisika itu ada hitung-hitungannya, tapi kalau dibawain sama beliau walaupun sedikit aku itu bisa paham sama pembelajarannya. Karena apa? Karena aku suka sama beliau. Jadi suka pembawaannya. Waktu pembelajaran ya gampang nyantol, ya tidak seperti matematika yang lain. Terus bisa ada berbagai kenangan spesial atau yang lucu di masa sekolah? Kalau kenangan spesial apa ya? Dulu itu waktu kelas 10 ini kenangan masa-masa kegiatan pramuka. Dulu akhir kelas 10, akhir tahun ya Kak ya. Itu setelah uji tes, setelah tes naik kelas, itu ada kegiatan akhir tahun dari pramuka. Itu apa itu namanya, kemah akhir tahun. Waktu itu angkatan aku kan kelas 10 ya Kak ya, itu satu kelas yang kelas putri itu kemahnya di Semarang, di Mawar Camp Semarang. Terus kalau putra kan beda kelas ya Kak. Kalau putra itu beda, pelaksanaannya harinya itu sama sampai selesai, cuma yang beda itu tempatnya. Terus waktu itu sangga aku, kayak regu aku, kelompok aku gitu, itu ada 7 orang. Ya di sana kita ya waktu berangkat itu kita pakai truk Kak Amel. Dari Demak ke Semarang itu kita berangkatnya pakai truk. Ya panas, asik gitu, senang-senang sampai Semarang kan jaraknya juga nggak begitu jauh. Terus waktu itu kita sampai, itu parkirnya sama tempat kemahnya itu jauh banget Kak Amel. Jadi kita bawa barang-barang kemah itu dibawa naik ke atas, dibawa ke area perkemahan. Terus kita bangun tenda sama peregu. Ya di sana kita alat-alat makannya tuh bawa sendiri Kak Amel. Kayak kan kita kan ada kakak-kakak Dewan Ambalan yang menjadi panitia. Itu kita bawa panci sendiri, karpet sendiri, terus kayak mie instan, cemilan gitu kita bawa sendiri. Soalnya di sana kita nggak boleh jajan di luar, takutnya kalau ya selain boros itu juga berbahaya nanti kalau kesasar gitu. Soalnya kan beda daerah sih, kita juga orang asing kalau di sana, jadi kita harus hati-hati. Terus dengan mengantisipasinya, kakak-kakak Dewan Ambalan itu memberikan kayak perintah barang-barang yang dibawa itu berupa cemilan. Terus di sana kita ada berbagai kegiatan. Itu kan kita kemahnya 3 hari ya Kak Emil. Itu hari pertama kita itu sampai di sana itu sekitar jam 10-11. Habis itu istirahat, sholat makan sampai istirahat duhur. Terus jam 1 kita apel pembukaan, itu udah pendirian tenda. Satu sangga itu tendanya satu Kak Mel. Entah itu kan berbagai macam ya. Ada 7 orang, ada 5 orang, ada 8 orang gitu. Tapi kalau kelompok aku sendiri itu 7. Jadi dari semua sangga itu yang paling sedikit anggotanya itu cuma kelompok aku, cuma sangga aku. Jadi tuh bawaannya tendanya itu kayak luas gitu, soalnya barang-barangnya sedikit karena orangnya juga sedikit. Beda sama sangga-sangga lain tuh orangnya banyak-banyak gitu. Terus waktu habis selesai apel kita uji coba SKO, poin-poin berapa gitu. Dilanjut malamnya itu maghrib jamaah, terus ada tahlil bersama, ada kayak tilawah gitu bareng-bareng. Terus ada juga kayak senam ringan malam-malam. Terus hari kedua paginya itu ada senam, sarapan bareng, itu masak sendiri Kak Mel. Kita itu dikasih clue kayak nanti nasinya dikasih dimasakin kakak adik, tapi kalau lauknya itu kita buat sendiri. Kalau pagi itu kayak contohnya gini, buat nasi tapi nasinya itu kayak gimana ya, nasinya itu kayak ditumpuk kayak
kayak melunjung kayak gunung gitu. Iya. Terus nanti nasinya tapi ditutupin sama mie instan. Nasinya tuh nggak boleh kelihatan. Kalau nasinya kelihatan, gimana caranya mie itu bisa nutupin si nasinya. Terus aku sama kelompok aku paling cepet Kak Amel, karena waktu itu kompor kita lancar-lancar aja dibuat masak, jadi kita selesai duluan, yang kita nunggu, makanya tuh bareng-bareng. Selesai kita masak, kita ajuin hasil masakan kita ke kakak-kakak DA gitu. Kalau sampai sore itu istirahatnya itu sore Kak Amel, sekitar jam 3-an gitu waktu sholat asar. Habis itu lanjut ke poin lagi kayak PBB, UJSKU, sejarah pramuka, sandi-sandi gitu. Terus kayak ada jelajah itu jauh Kak Mel. Kita itu turun, kita kan dari perkemahan ya, turun bukit terus masuk ke hutan, ya biasa seperti anak pramuka pada umumnya. Kita juga satu kelompok, satu sangga itu bareng-bareng, bawa tas, ada yang bawa tongkat, itu gantian gitu setiap sangga. Jadi di sana itu waktu kemah kita diajarin cara solidaritas, cara kita gimana ya, kekompakan kita, terus juga belajar kita. Itu kan waktu ketua sangganya itu bukan aku Kak Amel, ketua sangganya itu teman aku yang lain. Beliau itu bijak. Kita itu kayak gimana ya, kita tuh kayak dioyai, kayak kita ayo belajar saiki, kok nek ora iso tiba-tiba ora iso malah kok isin dhewe ndang-ndang iso jawab lah. Terus ketua aku itu bijak Kak, jadi kita juga manut, ayo belajar seapapun nggak bisa kita, kalau kita membaca kan kita kan sedikit-sedikit kan inget ya. Jadi ya waktu itu kelompok aku lancar Kak Amel, kalau maju itu selalu pertama, kalau jalan juga pertama, terus kalau sesi-sesi poin-poin uji poin SKO pertanyaan kayak gitu kita selalu pertama. Ya walaupun waktu dikasih pertanyaan itu kita kayak iki piye ndek apa piye aku lali, tapi kita saling membantu. Kalau aku nggak bisa, temen aku si A gitu bantuin, kalau si A nggak bisa, temen aku si B itu yang bantuin, kita saling membantu. Iya kayak gitu. Terus bagaimana Anda mengadaptasi tantangan akademik di masa sekolah? Kalau tantangan akademik itu kan gini ya Kak Amel, aku tuh dulu nggak tahu setelah SMP tuh mau sekolah di mana. Terus di sekolah SMK sini ternyata kejuaraannya itu cuma 2, dan kejuaraannya untuk anak putri kan beda ya. Anak putri itu wajib dan harus, dan emang adanya multimedia. Dulu aku nggak pernah megang komputer sih. Waktu SMP itu pernah megang komputer ya, kayak seminggu itu sekali gitu waktu TIK, tapi ya cuma kayak cari-cari materi di Google gitu, tapi nggak pernah praktek. Kita itu megang komputer cuma megang softwarenya tuh Google terus. Kita kalau ada pertanyaan gitu kita cari di Google, cari gambarnya di Google, cari video tutorial apa, mau buat kerajinan tuh lihatnya di YouTube gitu. Terus kalau di SMK, waduh, aku sempat bilang gini, loh Bu, kok kejuaraannya cuma multimedia, kakak nggak bisa multimedia, kakak nggak bisa komputer. Terus ibu aku bilang gini, loh ya bagus toh Kak, kalau nggak bisa berarti sekarang kakak belajarnya komputer biar bisa gitu. Terus aku bilang gini lagi, dan nanti kalau kakak kagok gimana Bu, kalau kakak tremor nggak pernah megang komputer, sekalinya megang langsung disuruh praktek terus gimana? Ya nggak apa-apa toh Kak, biar bisa. Kita itu diusahain Kak, kalau kita nggak bisa itu justru kita tuh harus hadapin biar kita tuh bisa. Terus oke lah, aku mau sekolah SMK, kejuruannya multimedia. Ya sebenarnya ada banyak kesulitan, tapi kan gimana ya, kalau karena kita mau usaha dan kita emang dikekang harus bisa. Jadi ya kalau untuk aku sendiri ya terpaksa bisa sampai sekarang ya sudah biasa, lama-lama terbiasa gitu, udah bisa sendiri, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah. Terus apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu aku dari kelas 10 ya Kak Mel. Ikut ekstra itu banyak banget. Itu waktu kelas 10 aku pernah ikut rebana, bahasa Inggris, voli, sama pramuka. Banyak juga ya. Banyak, soalnya aslinya tuh ada masih banyak lagi di SMK, tapi karena aku lihat kondisi aku tuh anak pondok, terus aku kalau mau ikut itu ada yang satu hari tuh 2 ekstra 3 ekstra gitu. Tapi kan aku mikir ya, aku nggak bisa kalau pegang semuanya. Terus aku aslinya pengen ikut semua gitu, soalnya kan bisa menambah nilai rapot juga. Tapi karena lihat kondisi aku itu anak pondok, sorenya itu aku ada ngaji Quran Kak Amel.
semisal kita kan pulang sekolah itu jam 2 ya, nanti Iya. jam 3 habis asar itu ada ngaji lagi. Kalau aku ikut ekstra semua, aku nanti nggak ngaji, terus aku ikut yang sekiranya itu aku suka banget dan aku tuh bisa di bidang itu. Terus aku ambilnya itu alhamdulillah hari hari Selasa itu kan ngajinya libur, aku ikut itu ekstra bahasa Inggris, yang lainnya libur semua. Terus apa pesan atau saran yang ingin Anda bagikan kepada siswa yang sedang menjalani pengalaman? Untuk teman-teman yang sedang mengikuti pembelajaran yang masih duduk bangku sekolah, semangat belajarnya, jangan takut kalau nggak bisa. Justru kalau nggak bisa itu kita harus semangat belajarnya biar kita tuh bisa. Kalau kita nggak bisa terus kita mau jadi apa? Kita itu jangan hanya pegang satu komitmen, kita harus pegang komitmen banyak. Dan kalau bisa itu kita bisa semua dalam semua kegiatan, semua pembelajaran gitu. Jangan semangat dan terus belajar. Oke, begitulah cerita. Oke, begitulah ceritanya dari Kak Napi. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Kak Napi. Kak Napi terima kasih. Dan Sama-sama. teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di cerita saya Habibah Amelia dan Kak Nafi. Sampai jumpa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat tinggal. Dah.